Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardian Yulda Nugraha dari Manajemen 20D. Ingin menjelaskan tentang tugas diskusi pengantar bisnis untuk mempresentasikan tentang perencanaan organisasi dan sumber daya manusia dan perencanaan kolaborasi. Yang pertama, latar belakang sumber daya perusahaan terdiri dari aset tangible ya seperti mesin, bangunan, dan uang, maupun aset intangible seperti pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sumber daya manusia. Sumber daya perusahaan yang berupa aset tangible mudah ditiru oleh pesaing, namun aset intangible yang dimiliki oleh perusahaan sangatlah sulit untuk ditiru oleh pesaing, sehingga sumber daya manusia atau SDM merupakan sumber keunggulan pesaing. Keunggulan kompetitif yang potensial karena kompetensi yang dimiliki berupa intelektualitas, sifat, keterampilan, karakter personal, serta proses intelektual dan kognitif. Tidak dapat ditiru oleh perusahaan lain, oleh karena itu perusahaan dituntut untuk melakukan pengembangan berkesinambungan terhadap kuantitas dan kualitas pengetahuan SDM melalui pelatihan kepada SDM atau untuk merangsang SDM-nya agar senantiasa learning by doing. Untuk yang pertama, untuk rumusan masalah, yang pertama bagaimana melakukan perencanaan SDM yang bisa mendukung keunggulan bersaing. Yang kedua, bagaimana pemaparan yang tepat mengenai konsep integrasi, perencanaan strategik, dan perencanaan sumber daya manusia. C. Tujuan penelitian ini, yang pertama menganalisis pelaksanaan perencanaan sumber daya manusia yang bisa didukung keunggulan bersaing. Yang kedua, memaparkan konsep integrasi, perencanaan strategik, dan perencanaan sumber daya manusia. Untuk perencanaan SDM mendukung keunggulan bersaing, menurut Swiss dan Spicer tahun 1994 memberikan pengertian tentang keunggulan bersaing, yaitu suatu posisi unik yang dikembangkan suatu organisasi sebagai upaya untuk mengalahkan pesaing. Sedangkan Wright dan Matchman tahun 1992 membedakan keunggulan bersaing, competitive advantage, menurut pandangan tradisional, dengan keunggulan bersaing yang berkelanjutan, sustained competitive advantage. Menurut pandangan yang berbasis sumber daya, menurut tradisional, sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam industri yang sama bersifat beli dan diadopsi dengan mudah untuk perusahaan lain. Sedangkan keunggulan bersaing yang berkelanjutan menurut pandangan yang berbasis sumber daya dapat dicapai jika sumber dayanya dan kemampuan yang dimiliki perusahaan bersifat homogen, berbeda dengan perusahaan lain atau pesaing. Sedangkan sumber daya dapat dicapai jika sumber dayanya dan kemampuan yang dimiliki perusahaan lain atau pesaing tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh sumber daya sejenis. Yang dikatakan memiliki keunggulan bersaing jika memenuhi ciri-ciri berikut. Yang pertama, kompetensi khusus, misalnya mempunyai produk dengan lebih mutu baik, mempunyai saluran distribusi yang lebih lancar, penyerahan produk yang lebih cepat, mempunyai merek produk yang lebih terkenal. Yang kedua, menciptakan persaingan tidak sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, setiap perusahaan dapat masuk dan keluar pasar dengan mudah, sehingga perusahaan yang ingin mencari keunggulan bersaing harus keluar dari persaingan sempurna. Yang ketiga, keberlanjutan. Yang keberlanjutan ini artinya keunggulan bersaing harus bisa berlanjut dan tidak terputus-putus. Yang keempat, cocok dengan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal memberikan peluang dan ancaman kepada perusahaan yang saling bersaing. Oleh karena itu, suatu keunggulan bersaing tidak hanya melihat kelemahan pesaing, tetapi juga memperhatikan kondisi pasar. Yang kelima, laba. Laba ini yang diperoleh lebih daripada rata-rata laba perusahaan lain. Upaya pencapaian keunggulan bersaing bagi perusahaan harus mendapat dukungan semua fungsi yang ada, termasuk di dalamnya manajemen sumber daya manusia. Integrasi perencanaan sumber daya manusia dengan perencanaan strategi. Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah memastikan bahwa orang yang tepat berada pada tempat dan waktu yang tepat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perencanaan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan rencana organisasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, untuk mencapai perencanaan sumber daya manusia yang efektif, haruslah ada integrasi perusahaan sumber daya manusia dengan perencanaan strategi. Mengemukakan bahwa integrasi perencanaan sumber daya manusia dengan perencanaan strategi yang dilakukan ada beberapa alasan. Yang pertama, integrasi menawarkan banyak penyelesaian untuk memecahkan masalah organisasi yang kompleks.
Yang kedua, integrasi memberikan kepastian bahwa sumber daya manusia, finansial, dan teknologi menjadi pertimbangan dalam menentukan tujuan perakiraan penerapan kemampuan. Yang ketiga, melalui integrasi, organisasi harus mempertimbangkan individu-individu yang menyertai dan harus menerapkan kebijakan. Yang keempat, hubungan timbal balik dalam integrasi perencanaan sumber daya manusia dan perencanaan strategi membatasi subordinasi dan pertimbangan strategi pada hal-hal yang lain. Untuk sedangkan Ulrich tahun 1998 berpendapat bahwa saat ini organisasi atau perusahaan menghadapi 5 tantangan bisnis yang kritis dan secara kolektif. Tantangan tersebut menuntut organisasi membangun kemampuan baru. Kelima kemampuan tersebut adalah globalisasi, ada kompatibilitas, teknologi, modal intelektual, terjadi banyak perubahan. Untuk yang pertama, globalisasi yang menuntut organisasi agar meningkatkan kemampuan untuk mempelajari, melakukan kolaborasi, dan menangani perbedaan kompleksitas maupun ambiguitas. Yang kedua, profitabilitas merupakan pertumbuhan. Hal ini bisa dilakukan melalui upaya mendapatkan pelanggan baru, mengembangkan produk yang lebih kreatif, inovatif, dan harus mendorong arus informasi bebas ya, serta pemerataan pengetahuan para pegawai. Yang ketiga, teknologi tantangan yang harus dihadapi para manajer dalam hal ini adalah menciptakan pemahaman dan penggunaan yang benar terhadap apa yang ditawarkan teknologi. Teknologi juga dapat dan akan mempengaruhi bagaimana di mana pekerjaan ini diselesaikan. Yang kelima, modal intelektual, nggak boleh lupa. Tantangan bagi organisasi adalah meyakinkan bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk menentukan, mengambilisasi, mengembangkan, menggantikan, mempertahankan individu-individu yang berbakat. Yang kelima, terjadi banyak perubahan. Tantangan yang paling kompetitif nih ya yang dihadapi oleh perusahaan adalah penyesuaian kepada perubahan yang tidak henti-hentinya. Perusahaan harus selalu dalam kondisi transformasi yang tidak pernah berakhir, fundamental dan kontinu. Tantangan-tantangan tersebut tampaknya hanya bisa diantisipasi oleh organisasi dengan cara mengintegrasikan perencanaan strategik dengan manajemen sumber daya manusia. Dengan integrasi tersebut akan mampu mendukung pencapaian keunggulan bersaing perusahaan. Untuk perencanaan itu juga ya, perencanaan diintegrasikan dalam satu sistem. Menurut Mancini tahun 1996 ada ketiga perencanaan. Yang pertama, strategic planning, operational planning, dan human resource. Yang gimana sih yang disebut strategic planning? Bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan dalam lingkungan persaingan dan memberikan perakiraan kebutuhan sumber daya manusia dalam jangka panjang. Jadi perencanaan ini terkait dengan analisis perubahan historis dan ketidakpastian sehingga memerlukan skenario berdasarkan perubahan jangka panjang yang tidak semuanya bisa diprediksi. Yang kedua ada operational planning. Operational planning itu menentukan kebutuhan sumber tenaga kerja dan kebutuhan kerja lain hari-hari. Jadi saat ini dan yang akan datang berdasarkan realita, biaya, waktu, sumber daya, dan output. Yang ketiga ada human resource planning, meramalkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang menyatukan program dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia dengan fokus pada penentuan tenaga kerja aktual yang akan dibutuhkan untuk memahami kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Perencanaan strategik. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.